Halo guys, welcome back to Raw Auto. Di samping gue sudah ada mobil Pajero yang cukup jadul, tapi tetap commanding banget di jalan. Oke, mungkin gue bakal ngasih tau dulu alasan kenapa gue ngebeli mobil second Pajero ini. Mungkin ini bisa menjadi konsiderasi buat kalian kalau misalkan nyari mobil yang tinggi tapi harganya lumayan miring. Jadi mobil Pajero second ini gue beli 250 juta. Mobil Pajero second ini 2014. Kenapa gue memilih yang 2014? Karena 2014 itu tahun dia facelift, yang artinya berubah beberapa look depannya dan juga dalamnya, tapi nggak major, minor. Nah, yang paling signifikan dari di luar kita bisa lihat adalah grillnya udah pasti. Yang 2014 seperti ini, yang 2013 itu kayak bolong-bolong gitu. Dan yang gua suka lagi, walaupun mobil ini udah tergolong lumayan lama 2014, tapi kalau di jalan looknya tetap sangar walaupun kelihatan dia nggak tajam banget kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dia lebih bulat-bulat gitu. Tapi somehow kalau dilihat di jalan, gue lebih suka tahun yang generasi ini ketimbang generasi setelahnya yang 2016 ke atas. Nah, sekarang apa aja yang udah gue modif dari mobil Pajero second ini untuk menjadi daily driver gue? Yang pertama yang gue ganti adalah ban dan velgnya. Karena buat gue perlu mobil leather frame yang cukup tinggi untuk menerobos Jakarta yang lagi musim hujan dan cenderung banjir di mana-mana, termasuk daerah rumah gue. Velg yang gue gunakan untuk Pajero gue yaitu adalah HSR. Ini ring 20 dan gue suka banget desainnya. Terkesan lebih maco, lebih sangar di jalan dengan menggunakan ban AT atau all terrain, yang artinya untuk segala kondisi dia masih oke dan nggak gitu berisik ketimbang menggunakan yang MT. Makanya konfigurasi ini gue rasa sangatlah cocok untuk keperluan gue sehari-hari dan untuk nge-prevent banjir, lumpur, jalanan lubang Jakarta dan segala macamnya yang nggak enak di jalan. Dan kalau kalian lihat dari luar, warnanya ini bukanlah cat, melainkan gue stikerin atau di wrap. Jadi pertama yang gue lakukan adalah delete chrome. Jadi semua yang silver kita akan ganti, kita akan bungkus dengan black satin. Dan aslinya mobil warna itu mobil putih. Dan untuk warna mobilnya ini yang gue gantikan dari putih menjadi dark silver satin. Nanti detail warnanya gue tulis di sini, namanya gue lupa. Dan juga untuk eksterior itu aja yang diganti. Karena emang gue nggak pengen modif terlalu berat untuk eksteriornya. Begitu pula dengan dalamnya. Nah, sekarang di dalamnya ini, kalau kalian lihat, joknya ini gua rubah kulitnya. Jadi kulitnya itu yang gua nggak suka dari si Pajero lama ini, terkesan kusam, terkesan mengkerut, jadi nggak dapet nyamannya buat gua. Makanya gua ganti dengan Nappa Leather. Jadi Nappa Leather ini memberikan kesan lebih adem, lebih modern juga, lebih brand new, dan juga tetap ngedapetin looknya yang minimalis dan cukup klasik. Kenapa cukup klasik? Karena ini kan mobil yang cukup tua, jadi gue nggak pengen maksain dalamnya lebih modern atau agresif, makanya lekukan atau jahitannya itu lebih yang cenderung klasik, menyesuaikan dengan mobilnya. Nah, berikutnya yang gue update di dalam mobil ini adalah head unitnya. Yang membedakan 2014 yang facelift dan sebelumnya 2013 adalah head unitnya. Head unit yang 2013 itu single din, yang artinya kalau kita mau ganti jadi double din, MID di atas itu harus dicopot juga. Dan buat gue MID Pajero Sport yang 2014 ini keren banget. Jadi dia agak kayak digital tapi yang pixelate gitu loh. Sehingga sayang banget kalau itu sampai dihapus atau digantikan dengan double din head unit. Nah, makanya di 2014 ini untungnya si MID-nya tetap ada dan kita bisa ganti double din head unitnya menjadi lebih smart. Di sini gue menggunakan head unit Pioneer yang emang udah bisa terintegrasi atau terkoneksi juga dengan smartphone kalian maupun Android ataupun Apple CarPlay.
Dan untuk audionya gue ganti beberapa speaker di samping semua dan juga tweeternya gue ganti. Tapi gue nggak akan ngerubah look originalnya. Jadi gue cuma ngerubah isinya biar suaranya lebih enak untuk kita kendarain untuk daily. Nah kalau ngomongin feel berkendara mobil ini memang nggak seempuk atau senyaman SUV mobil-mobil modern kayak sekarang. Ataupun kalau di-compare dengan leather frame kakaknya atau pesaingnya, memang mobil ini nggak seempuk itu. Tapi dengan harga yang menurut gue cukup reasonable dan make sense buat gue pick up, akhirnya gue memutuskan untuk memilih Pajero 2014 ini. Yang membedakan Pajero gue dengan Pajero mungkin yang kalian sering lihat di jalan, ini bukanlah diesel, ini bensin melainkan dan juga bertenaga V6. Karena mobil ini menggunakan mesin V6 atau silinder 6. Of course ini sangat bertenaga dan sangat responsif di jalan, nggak nge-lag. Tapi at the same time yang kalian harus bayar adalah mobil ini akan lebih boros. Konsumsi bahan bakarnya kurang lebih sekitar 6-7 kilo per liternya, which cukup boros. Dan harus diisi dengan bahan bakar yang oktannya at least 95. Jadi mahal memang. Tapi nyaman untuk harian, so why not? Mobil Pajero ini juga cocok banget buat kalian yang emang daerah rumahnya agak kurang aman dari banjir. Ya, jadi untuk mengevakuasi anggota keluarga ini sangat cocok karena tinggi dan ini bisa sampai 7-seater. Of course kalau yang baris ketiga kita tutup, bagasinya juga akan jauh lebih luas. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari masukin barang segala macam itu enak banget. Apalagi untuk bener-bener kita berkendara di jalan yang kurang bagus, tadi kayak udah gue mention juga. Berikutnya yang gue suka dengan budget 200 jutaan mobil second yang bisa menempuh segala medan di jalan adalah dia ada sunroof. Jadi walaupun mobilnya udah besar tapi feel di dalamnya tetap lebih kerasa lega karena memang sunroofnya itu bisa dibuka dan cukup lebar. Sayangnya sunroofnya ini hanya sampai di baris pertama aja. Baris kedua, baris ketiga memang belum ada. Ya karena again ini adalah mobil jadul teman-teman. Terus juga yang gue suka memang kalau mobil Jepang ini remnya itu enak banget. Buat gue Pajero 2014 ini remnya cukup smooth tapi tetap mencekram gitu di jalan. Jadi enak feel ngeremnya buat gue. Dan selain modifikasi, of course yang kalian harus lakukan kalau beli mobil second adalah jangan lupa untuk di tune up. Apalagi untuk olinya, oli maticnya, terus juga filter udara dan basic thing yang harus kalian check up untuk make sure ketika kalian berkendara dengan mobil second itu aman di jalan. So itu dia guys modifikasi ringan dari mobil Pajero Sport 2014 yang gue punya ini yang cocok buat daily driver gue dan mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi nyari leather frame second yang nyaman, yang capable buat ngelawan segala medan di jalan. Gue Will Ghost dari Raw Auto, I'll see you guys on whatever next video.